Kita mulai sekarang ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Ini suara saya putus-putus? Terdengar jelas, Pak. Terdengar Putus, jelas, Pak. Apa? Jelas. Kurang jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Kalau jelas saya pakai itol aja ya. Iya, Pak. Yang minggu lalu tentang mechanical switching, saya teruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, jadi materi terakhir itu minggu lalu adalah tentang mechanical switching. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang biasa di industri ini, yang ini semi switch-nya, tapi ini limit switch yang biasa ini. Ini juga banyak digunakan di panel untuk industri. Kemudian ini di industri farmasi terutama yang ini menggunakan Eraxa. Yang ini red switch itu ya, modelnya seperti ini. Kemudian untuk push button switch yang standar industri modelnya adalah seperti ini. Ini nempel di panel-panelnya. Walaupun sekarang sudah ada panel yang menggunakan touchscreen ya, yang tidak menggunakan touchscreen masih menggunakan seperti ini ya. Di sini kok ada begini karena ini nanti menggunakan kabel skun ya, tidak disolder, tetapi ada kabel skun yang masuk ke sini untuk koneksinya ya. Bagian dalam dari kontak yang tadi itu ada kontak yang normally open, bentuknya seperti ini. Di dalamnya adalah seperti ini. Kalau kita tekan berubah menjadi ini sehingga ini connect. Kalau yang normally close, memang posisi sebelum diberikan energi apa-apa itu sudah close, bentuknya adalah seperti ini. Begitu ditekan malah buka, malah open kalau dibuka. Ada yang bentuknya seperti ini normally close, ini normally open. Artinya apa? Begitu kita tekan, yang atas buka, yang bawah nutup. Kenapa? Yang di sini adalah normally close, yang atas, yang bawah ini adalah normally open. Ya. Ini yang dikenal adanya tombol itu ya. Kalau ada tombol, PTB, ada PTM. PTB adalah push to break, ditekan dia open. Yang ini ditekan, yang atas ini open, yang bawah ini push to make. Ya, ditekan malah membuat koneksi ya ini. Nah, kemudian yang berikutnya kontak yang sering digunakan dengan menggunakan arus-arus yang besar, yaitu dengan kontaktor. Bentuknya kontaknya adalah seperti ini. Ini ada 3 kontak utama karena umumnya kontaktor ini digunakan untuk beban sumber 3 fase. Bebannya adalah beban 3 fase sehingga ada kontak utama 1, kontak utama 2, kontak utama 3 ya. Ini yang lewat arusnya yang mulai dari arus besar sampai arus sangat besar. Ini bisa di sini. Ya. Nah, untuk kontaktor yang bentuknya semacam ini, sebelah kanan ini bentuk kontaktornya, itu biasanya sudah dilengkapi ada normal close, ada kontak normal close, ada kontak normal open. Ini yang untuk arus-arus kecil ya. Artinya kalau kita lihat dari sini, ini nah, kalau coil ini diaktifkan, maka inti besi yang dari sini menjadi magnet sehingga Pak ketarik ke sini. Begitu ketarik ke sini, ini connect, 3 kontak utama connect, yang normal open akan connect, tapi yang normal close-nya akan putus ya. Pada saat coil ini diaktifkan. Nah, di sini contohnya seperti itu ya. Ini kontak utamanya masuk dari sini, keluar dari sini. Maka keluarnya ini langsung ke overcurrent protector. Ya, ini bentuknya adalah untuk overcurrent protector itu seperti ini. Nah, contohnya magnet kontaktor di dalamnya seperti ini. Ini ada inti besi yang bentuknya seperti ini, kemudian ada kumparan. Nah, kumparan ini kalau dengan diberikan energi listrik, kalau kumparan inti besinya menjadi magnet, karena menjadi magnet ini akan ketarik
logam ini akan ketarik ke sini. Sehingga ini on, ini on, ya. Ini juga mestinya begitu sama, ya, ini on, ya. Nah, kemudian supaya kalau ini dihidupkan kembali ke asal, maka di sini kiri kanan diberi pegas untuk mengembalikan posisi awal, ya. Nah, itu tentang kontaktor, ya. Tentang kontaktor. Kemudian berikutnya adalah electronic switching, ya. Nah, contoh electronic switching yang pertama ini adalah solid state relay, ya. Ya, suatu relay menggunakan solid state, berarti menggunakan semiconductor. Nah, contohnya ini bebannya adalah beban AC. Karena beban AC, maka ini switchingnya menggunakan triac switchingnya. Karena bebannya AC, maka switchingnya menggunakan trioksid AC, ya. Triac itu trioksid AC, ya. Nah, kemudian untuk triac ini, ya, bisa on atau bisa off tergantung rangkaian trigger di sini. Nah, rangkaian triggernya ini menggunakan rangkaian trigger tertentu, di mana input rangkaian trigger ini misalnya menggunakan fototransistor, ya. Sehingga apa? Kalau LED menyala, maka fototransistor ini akan aktif sehingga ada aliran arus untuk men-trigger rangkaian SCR. Nah, sehingga ini men-trigger ini. Nah, sehingga apa? Begitu ini on, seolah-olah ini akan begini, akan nutup sehingga ini akan bekerja. Ini solid state relay yang bebannya adalah beban AC, ya. Permisi Pak. Ya. Saya masih belum terlalu tahu Pak ya untuk teriak gitu Pak. Tapi kira-kira apabila teriak digunakan dalam AC gitu Pak, apakah teriak mampu Pak untuk komponen AC yang memiliki tegangan yang besar Pak di industri? Teriak ini banyak digunakan di industri, ya. Nanti saya tunjukkan tentang teriak ini seperti apa, ya. Ini baru awalan. Nanti kita ulangi lagi tentang teriak ini, ya. Oh baik Pak, siap Pak. Ikuti aja dulu, nanti setelah nanti selesai catat aja mana yang belum jelas nanti kita jelaskan, ya. Sementara catat dulu, ya. Ini kan masih contoh solid state relay, karena bebannya AC, sumbernya AC, maka menggunakan teriak, ya. Teriak ini kalau di dalam Syristor family atau keluarganya Syristor, teriak ini termasuk switching AC. Ya, kalau switching DC itu adalah SCR, Silicon Control Rectifier. Ya. Jadi kita jelaskan SCR maupun teriaknya. Ini masih awalan. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Ini kok enggak keluar gambarnya. Lambat ini. Nah, untuk switchingnya DC itu bisa menggunakan transistor, ya. Kalau switching AC menggunakan teriak, switchingnya DC bisa menggunakan transistor, bisa menggunakan SCR, ya. Jadi switchingnya itu bisa pakai switching SCR atau switching pakai switching transistor, ya. Nah, ini baru kita mulai untuk macam-macam electronic switching dengan menggunakan yang pertama itu menggunakan Zener diode, ya. Kalau pada perhatikan sebelumnya penggunaan Zener diode itu kan untuk switching untuk membatasi over voltage, ya, yang sebelumnya itu. Jadi bisa menggunakan over voltage, bisa menggunakan over current. Nah, tapi yang utama di sini untuk Zener diode itu sering digunakan untuk over voltage, ya, switching, ya. Itu dulu yang sudah kami jelaskan. Berarti kalau digunakan sebagai switching, Zener diode itu operasinya di kuadran berapa? Kalau Zener diode di kuadran berapa?
Ada di kuadran berapa? 1, 2, 3, 4? 3 Pak, kuadran 3 kayaknya. Ya, kuadran 3. Iya, Ya, Pak. karena kuadran 3 itu kan arusnya negatif, tegangannya juga negatif. Nah, sehingga apa? Itu untuk tegangan reverse atau arus reverse, ya. Nah, di mana titiknya? Kalau sinergiode di kuadran 3 itu titiknya di mana itu? Atau namanya apa? Titik apa? Ada yang tahu titiknya apa? Eh, kalau mungkin saya kurang tahu namanya Pak, tapi kayaknya sepertinya breakdown Pak, karena kan dia ketika mencapai titik itu eh, nilai peningkatan dari tegangannya itu akan hampir konstan Pak, walaupun inputnya atau reverse-nya itu meningkat terus-menerus Pak, tapi tetap yang dikeluarkan oleh standar diode itu konstan Pak, hampir konstan sih, hampir. Ya. Jadi sinergiode itu kalau digunakan sebagai switching berada di kuadran 3, yaitu pada arus reverse maupun tegangan reverse. Namanya itu adalah tegangan breakdown, ya. Jadi misalkan begini, ada sinergiode tegangan breakdownnya misalkan 4,8 volt. Berarti kalau sebelum 4,8 volt arus reverse ini tidak bisa masuk. Begitu tegangan reverse-nya itu adalah 4,8 volt, baru kalau ada arus reverse yang bisa masuk. Nah, kalau sudah masuk, dilewati arus, maka ini akan menggerakkan sesuatu, apakah men-trigger SCR, men-trigger transistor atau yang lain. Ya, jadi sinergiode ini digunakan sebagai switching di kuadran 3. Kemudian yang berikutnya adalah bipolar junction transistor. Ya, bipolar junction transistor ini digunakan switching itu operasinya ada di 2 daerah, ya. Yang pertama itu adalah daerah yang disebut dengan saturasi, di mana daerah saturasi ini arusnya adalah arus maksimal, ya. Kenapa kok arus maksimal? Karena switching itu kan prinsipnya on atau off, ya. Di sini switchingnya adalah switching on atau off. Nah, pada off gimana? Yaitu daerahnya adalah daerah operasinya daerah cut off, sehingga daerah cut off itu daerah di mana arus tidak ada yang mengalir sama sekali. Kalau misalkan daerah cut off kok masih mengalir, berarti transistornya ini sudah tidak bisa dipakai sebagai switching. Barangkali dipakai sebagai daerah aktif masih mungkin barangkali, tapi untuk switching dia tidak akan bisa dipakai karena nanti terjadi ada arus bocor, ya. Oleh karena itu tidak boleh, terutama kalau kita akan mendesain suatu inverter misalkan, kok BJT bipolar junction transistornya itu ada arus bocornya pada daerah cut off, maka itu tidak bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian switching yang kedua itu sebenarnya bisa menggunakan MOSFET, ya. Jadi ini keluarganya FET, ya, keluarga FET atau transistor, ya. Nah, hanya kalau MOSFET itu tegangan biasnya itu adalah menggunakan triggernya menggunakan tegangan base, tetapi kalau BJT menggunakan arus base. Itu perbedaannya. Ada yang tahu? Kalau misalkan beban saya itu misalkan 200 watt. Nah, kalau 200 watt berarti kalau kita menggunakan transistor tidak akan cukup satu transistor, bisa 2 atau 3, ya. Nah, sehingga satu-satunya jalan, maka 3 transistor ini harus diparalel. Dan juga kalau misalkan ada MOSFET yang tidak mampu dayanya 200 watt, maka MOSFET ini harus diparalel. Apa perbedaannya memparalel BJT dan memparalel MOSFET? Ada yang tahu? Belum tahu Pak kalau MOSFET di paralel. Selama ini BJT aja Pak, biasanya di paralel. Ya. Jadi kalau kita itu memparalel MOSFET, ya, kalau MOSFET paralel, karena MOSFET-nya kan biasanya adalah bias tegangan. Tegangan di semua titik, kalau lihat di rangkaian di mata kuliah rangkaian listrik, ya, maka semua titik di rangkaian paralel tegangannya sama, ya.
Artinya apa? Kalau kita dengan bias tegangan, kalau sudah ditentukan tegangannya misalkan 22 volt misalkan, maka berapapun yang dipasang MOSFET itu tidak perlu merubah apa-apa. Ya tegangan itu aja. Tapi beda dengan BJT. Ya, kalau BJT 1 misalkan butuh arus base 1 misalkan 1 miliampere misalkan. Nah, kalau BJT-nya 2 kan harusnya tidak totalnya kan tidak lagi 1 miliampere. Tetapi kalau 2 ya 2 miliampere ya. Kalau 3 ya 3 miliampere dan seterusnya. Semakin jumlah paralelnya semakin besar, maka jumlah arus yang dibutuhkan adalah semakin besar. Sehingga misalkan kita paralel menjadi 3 berarti butuh 3 miliampere ya. Apa bedanya rangkaiannya yang dengan 1 miliampere? Ya. Rangkaian yang masuk, arus yang masuk ke BJT sebelum masuk itu ada tahanan. Kalau misalkan itu tahanannya 1 kilo ohm, kalau 2 BJT ya tidak bisa 1 kilo ohm. Tetapi berapa? Ya misalkan 500. Kenapa? Supaya arusnya 2 kali lipat. Loh, kalau 3 BJT gimana? Ya berarti ya diganti tahanannya sebelum masuk ke BJT ya diganti yang 0,3 atau 300 ohm misalkan, ya seperti itu. Jadi karena dulu ada kejadian ya, ada tugas akhir ya, karena dayanya besar pakai BJT 1 tidak cukup, pakai BJT 3. Tapi setelah dites loh kok ngedrop arusnya, ternyata rangkaian yang ada itu tinggal di copy paste ya, di copy paste. Nah, padahal rangkaiannya yang itu hanya 1 BJT. Nah, begitu diganti 3 BJT, loh kok sama saja enggak ada ini ya. Ya benar, karena apa? R yang di depannya itu belum diganti, harusnya kalau diganti 3 harus R-nya adalah sepertiganya kan begitu. Supaya arusnya menjadi 3 kali lipatnya dari yang 1. Nah, itu ya ada kesalahan seperti itu ya. Oleh karena itu kalau menggunakan BJT hati-hati dengan masalah arus yang lewat. Karena besarnya arus beban itu adalah arus base dikalikan dengan arus yang masuk ya, atau HFE dikalikan arus yang masuk ya, HFE-nya kan tetap IC sama dengan HFE dikalikan IB ya. Kemudian yang siristor ya, siristor itu ada 2 macam, sebenarnya ada 3 ya keluarga siristor itu. Yang satu itu adalah triak ya. Triak itu disebut sebagai switching AC. Loh, kenapa kok switching AC? Karena arus bolak-balik yang masuk. Nanti simbolnya, logonya SCR itu simbolnya juga bolak-balik. Nah, ya. Di diode yang dibolak-balik. Tapi kalau menggunakan SCR itu sering dinamakan adalah DC switching. Ya. Nah, kalau siristor itu yang SCR itu adalah DC switching, yaitu untuk arus DC. Nah, baik triak maupun SCR itu biasanya untuk arus-arus yang besar, mampu sampai arus-arus yang besar. Terus ada yang keluarga siristor yang satu lagi, yaitu GTO. Ini yang mungkin agak asing karena tidak semua orang menggunakan GTO. GTO itu singkatan dari Gate Turn Off ya. GTO, GTO ya, GTO. Gate Turn Off ya. Jadi ini untuk arus DC ya. Jadi kalau kita menggunakan GTO, begitu triggernya di-on-kan, maka dia connect. Triggernya di-off-kan, maka GTO akan non-connect ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat MOSFET. MOSFET itu ada yang pembiasan MOSFET menggunakan tegangan. Jadi pembiasan MOSFET menggunakan tegangan. Kalau BJT tadi menggunakan arus. Ada 2 mode operasi MOSFET, yaitu mode enhancement untuk peningkatan dan mode depletion untuk pengosongan. Ya, kita lihat perbedaannya di mana. Ya, ini yang depletion. Ya, ini yang enhancement. Ya, perbedaannya di sini nih. Di sini pada saat tegangannya di sini, ini arusnya sudah ada, ini sudah mulai naik.
Kalau di sini tegangannya masih mulai 0 ke atas baru naik arusnya. Kalau ini tegangan minus sudah naik ya, itu perbedaannya. Ini yang enhancement ya. Enhancement rumusnya juga sudah ada ini. Ini contoh ya. Sebuah MOSFET enhancement mempunyai data-data sebagai berikut. VGSTH-nya 2 volt, VGS on-nya 10 volt, ID on-nya adalah 16 mA. Hitunglah berapakah jika MOSFET digunakan untuk mendeliver beban 25 mA. Berapa VGS yang harus diberikan. Jadi yang dihitung adalah berapa K-nya, yang kedua berapa besarnya VGS. Nah, kalau jelas ini ID sama dengan K dikalikan VGS min VGSTH dikuadratkan. ID-nya diketahui sekian, 16 mA, K-nya itu dicari, VGS-nya adalah 10, VGSTH-nya adalah 2. Oleh karena itu di sini ketemu K-nya sekian. K-nya 25 kali 10 45, ya ini K-nya. Nah, kemudian yang kita cari adalah VGS on-nya berapa. Di mana ID adalah K VGS ini, maka ID-nya diketahui 25 mA, ini ID-nya. K-nya ketemu ini, VGS-nya dicari, kemudian VGSTH-nya adalah min 2, sama dengan ini, VGSTH-nya min 2. Dari sini ketemu VGS-nya adalah 12 volt, ya. Jadi ketemu VGS-nya 12 volt. Ini tadi yang saya jelaskan, SCR itu dikenal dengan DC switching, kalau triac itu dikenal dengan AC switching. Nah, komponen triggernya bisa menggunakan UJT, Unit Junction Transistor, atau PUT, Programmable UJT, atau DIAC, atau bisa menggunakan IC TCA. Ya, bisa menggunakan DIAC, bisa menggunakan IC TCA. Dan faktor lain itu adalah switching yang lain, itulah yang dikenal dengan insulation gate bipolar transistor atau IGBT. Ya. Ini kalau kita lihat, ini triac ya, ini yang triac. Ini triac bekerjanya di kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau SCR begini, SCR itu ada di kuadran 1. Ya. Ada yang di sini. Karena DC sehingga simbolnya seperti ini. Kalau AC simbolnya ini bolak-balik sini, ya. Nah, kita lihat sekarang ini SCR, ya. Ini adalah V in, ini adalah V beban. V beban itu adalah arus yang lewat dikalikan dengan R. Yang di sini adalah V anode katode SCR. VA ya, V anode katode. VAK ya. Nah, ini sumbernya adalah sumber DC. Nah, SCR itu kalau sumbernya sumber DC, ya, sumbernya sumber DC, untuk meng-on-kannya, ya ini, begitu ini S1 ditekan ke bawah, maka ada arus yang lewat dari sini. Ini, sehingga ini akan on. Berapa besarnya? Antara 10 mA sampai dengan 20 mA itu sudah bisa meng-on-kan SCR. Ya. Hanya SCR ini, kalau menggunakan sumbernya DC, itu sekali on langsung on terus. Kalau sumber DC. Ada yang tahu kalau sumber DC itu kok on terus kenapa ya? Yang tahu? Belum tahu Pak kalau alasannya, tapi dari setahu saya juga kalau di on satu kali on terus Pak. Iya. Tapi alasannya belum tahu. Ya, belum tahu ya. Di Piranti belum dijelaskan kan? Piranti LK. Ada yang tahu? Yang lain? Kenapa kalau sumber DC kok on terus? Sekali di on kan on terus.
Apa karena sumber DC itu tidak memiliki gelombang, Mbak? Jadi nggak ada plus dan minus. Kenapa? Karena sumber DC kenapa? Karena sumber DC tidak berbentuk gelombang. Kalau berbentuk gelombang kenapa? Nantinya kan jadi arahnya jadi ada double, Pak. Ada positif dan negatif. Nah, Permisi, mungkin Pak. di negatif itu jadinya Iya. Permisi, Pak. Yang lain? Coba yang lain. Permisi, Pak. Hmm. Kalau saya mungkin Pak, kalau saya ingat lagi Pak ya, itu kan SCR itu hampir mirip kinerjanya dengan NPN dan PNP yang disalin terhubung. Jadi ketika di on kan satu kali salah satunya saja itu, maka nanti itu inputnya sendiri yang akan ngelooping seperti itu Pak mungkin. Jadi mereka akan saling meng-on-kan satu dan yang lainnya Pak. Jadi dengan DC maka itu DC saja digunakan maka dapat diaktifkan Pak. Tapi kalau misalnya dikasih AC makanya nanti kan ada gelombang bawahnya Pak. Nah gelombang bawahnya itu justru akan memicu Pak, memicu off-nya. Jadi gini ya, kita jawab pakai matematika ya. Kalau di sini ada V input ya, V source ya atau V input, VS bisa, V in bisa, V source atau V in. Di sini kan ada tegangan beban. Di sini ada tegangan SCR. Kalau saya buat bersama tegangan, V in ini sama dengan V beban ditambah dengan V SCR, V anode katode ya. Nah, kemudian V beban itu kan ada tahanannya. Berarti V bebannya berapa? Arus beban, arus yang lewat di sini ya. Arus yang lewat di sini dikalikan dengan R. Ya. Berarti kalau I dikalikan dengan R kan jadinya kan tegangan beban kan ya. Nah, kalau saya tulis di sini, cuman saya tidak bisa nulis pakai ya, pakai etol ini tidak tahu gimana cara nulisnya gitu ya. Saya coba-coba belum bisa. Kalau saya tulis persamaannya, coba ya amati benar. V in sama dengan ya. V in ini saya tidak bisa nulis. V in sama dengan V beban ditambah V anode katode SCR ya. Nah, V bebannya jadi V in sama dengan I dikalikan R, R-nya adalah R beban, ditambah dengan V anode katode VAK. Nah, kalau IR-nya itu saya pindah ke sebelah kanan, sebelah kiri, sedangkan yang di sini saya pindah, VI-nya saya pindah sebelah kanan, ya. Maka persamaannya menjadi I dikalikan R sama dengan min V anode katode ini min ini ditambah dengan V in ya. Jadi saya ulangi I dikalikan R ya sama dengan minus V anode katode ditambah dengan V in atau VS V source ya. Nah, kalau yang kita cari adalah Y, I-nya ya. I-nya berapa I-nya? I-nya sama dengan min seper R dikalikan V anode katode ditambah dengan berapa? Ditambah dengan V in dibagi dengan R ya. Bisa diingat-ingat ya. Bisa diingat ini karena saya tidak bisa nulis soalnya. Ya. Kalau ini kok tidak bisa nulis, kenapa ya? Ini tidak bisa loh. Tidak keluar tulisannya.
Iya, kok jadi coret-coret gini? Iya. Loh, ini kecilan. Iya. Nggak bisa di tempat saya ini. Atau saya buat ini ya, tegangan di sini sama dengan tegangan ini ditambah tegangan ini. Ya, tegangan sini adalah V in sama dengan I dikalikan R ditambah VAK, anoda katode. Ya, yang saya cari adalah IR. IR sama dengan, ini saya pindah ke kiri jadi negatif, maka kalau ini tetap harusnya ininya jadi negatif. Ya, ininya IR sama dengan min VAK ditambah dengan V in, misalkan begitu. Ya. Ya, coba ditulis. Ini yang nulis Wahyu ya? Iya Pak Wahyu. Iya. VSCR. VSCR itu VAK ya, anode katode. Nah, kemudian VR-nya I dikalikan R. Yang tadi itu mana? Yang tadi itu? VR sama, ya kalau ganti VR, VR min VSCR, ya. VR sama dengan yang tadi V in ya. Min, ya VR min VSCR ditambah V in. Tambah V in. Ya. Nah, padahal VR sama I dikalikan R. I dikalikan R. VR sama dengan, itu kan I dikalikan R. Tidak usah ditulis sama dengan, di bawahnya VR itu, tulis I kali R. I kali R sama dengan min VSCR, min VSCR, ada minnya. Ya. Lama ya. Ditambah dengan, Iya Pak, pakai emas Pak. iya, ditambah dengan V in. V in, ditambah dengan V in. Ya. Nah, kalau sudah begitu, berapa harga I-nya? I sama dengan ya min 1/R, min 1/R VSCR Ditambah VSCR. atau dikali Pak? Ya, VSCR. Kenapa? Di bawahnya. Ditambah atau dikali Pak? Oh ya, dikali. Min 1/R dikalikan VSCR. Ya. Ditambah 1/R dikalikan V in. Nah, kalau dilihat dari situ ya, min 1/L kali VSCR ditambah V in per R ya. Yang ini kan V in per R yang ini ya. Itu V in per R. Ya. Nah, sehingga apa? Ini tegangan konstan, R-nya juga konstan. Berarti ini kan konstanta ini ya. Iya Pak. Ini kan berarti mirip dengan Y sama dengan MX plus C kan? Ya. Y sama dengan MX plus C. Ya. Nah, kan mirip dengan MX ditambah dengan C. Itu apa? Persamaan apa itu? Ini persamaan
Persamaan garis kan? Ya. Iya, Pak, persamaan garis. Ingat ya. Persamaan garis dengan koefisien arah min seper R. Iya. Ya. X-nya adalah VSIR, tekan pada SIR. Nah, V in per R itu adalah C. Sehingga C sama dengan V in per R. Ya. Ingat-ingat ya. Nah, C itu adalah V in per R. Ya. Nah, ini apa? Ini sebenarnya persamaan garis beban. Ya. Masih ingat garis beban? Ya. Masih ingat? Lut lain itu masih ingat garis beban? Masih ingat, Pak? Ya. Kalau garis beban kita tulis begini, ya. Ini gini, ya. Ini. Anda bisa nulisnya ini. Tertarik di sini ya. Ini. Ya, dari situ ya. Nah, ini kan yang garis lurus merah ini kan garis beban namanya, ya. Ya. Kalau misalkan garis beban saya taruh di sini, kita geser menjadi begini ya. Nah, ini begini, coba digeser. Nah, kalau melalui titik 0,0, itu artinya apa itu? Tegangannya ya 0, arusnya ya 0. Atau dengan kata lain, kalau yang di sini tadi itu adalah C, V in per R, kalau di sini kan juga C sama kan, yang digeser ke sini kan, ya. Hasilnya berapa tadi? V in per R. Nah, kalau V in per R sama dengan 0, yang 0 apanya yang 0 ini? V in per R sama dengan 0. Yang 0 apanya? Kalau ada persamaan V in per R sama dengan 0, berarti yang 0 apanya? V-in-nya, Pak. Yang 0 adalah V-in-nya. Artinya apa? Kalau V-in-nya 0 kan sama dengan V-in-nya dibuang kan? Dibuka, ya. Kalau pada persamaan di sini, pada gambar di sini, ini kan berarti V-in-nya ini 0. Ya. Nah, kalau sumbernya sumber AC kan seperti ini kan, sumber AC itu ya, ini loh. Ini yang atas sendiri kelihatan? Ini sumber AC ya. Nah, Kelihatan, Mbak. ya. Sumber AC itu kan berarti ini kan 0 di sini, titik ini 0, titik ini 0, titik ini 0 kan gitu kan? Ya. Sehingga apa? Kalau sumber AC pada saat sinyalnya berada di sini, atau di sini, tegangannya 0 atau sumbernya 0. Kalau sumbernya 0, akibatnya apa? Semua arusnya 0 kan? Arusnya artinya apa? Kalau arusnya 0, ini yang berarti kan buka kan? Artinya dia akan mati dengan sendirinya, buka dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau sumber DC di sini, kalau V-nya ini DC kan tidak pernah melalui titik 0 kan? Iya, Karena DC itu kan rata, ya tegangannya kan rata tegangannya itu ya. Nah, karena tegangan rata tidak pernah melalui titik 0 seperti AC begini, maka SCR itu tidak bisa on, ya. Tapi ada caranya. Gimana cara mengonkan SCR kalau sumbernya adalah sumber DC rata? Ya, maka harus dibuat polaritasnya dibalik. Pada saat ini aktif, ini kan positif di sini. Ini adalah negatif. Ya, dari sini kan, ya, ini gini. Yang ini positif, yang ini negatif. Nah, SCR itu bisa on kalau polaritasnya dibalik. Gimana cara baliknya? Ini dibuat negatif, di anodenya dibuat negatif, di katodenya dibuat positif. Gimana caranya? Maka dipasanglah ini yang namanya kapasitor dengan polaritas minnya ada di sini, plusnya ada di sebelah kanan min, sebelah kiri plus. Apa artinya? Kalau S2 ini kita tutup, ya kita tutup, maka ini kan menjadi, ini kan gini. Maka yang di sini menjadi positif, yang ini menjadi negatif. Itulah caranya untuk meng-on-kan SCR, ya, meng-off-kan SCR, ya. Keterangan ini bisa diterima ya? Bisa diterima keterangan ini? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Itu logikanya seperti itu. Ya, kenapa kalau SCR itu sumber inputnya AC kok mati sendiri? Ya, karena AC itu selalu setiap 0,01 detik mesti melalui titik 0. Ya, ini kan yang di sini kan lebarnya 0,1 detik. Ya, frekuensinya kan 50 Hz ya. PLN itu jala-jala 50 Hz. Kalau 50 Hz berarti T-nya berapa? Seper F kan? Nah, 1/50 sama dengan 0,02 detik. Nah, kalau di sini kan berarti 0,01 detik. Artinya apa? Dia akan melalui titik 0 setiap 0,01 detik. Ya, artinya
kalau kita di sini menggunakan AC, maka setiap 0,0 detik dia akan mati kalau ininya ditutup, ya. Tapi kalau sumber DC sekali tombol ya dia akan on terus karena tidak pernah melalui titik nol, ya. Itu gambaran di situ ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Oke. Saya memberikan gambar lagi kalau SCR. Ini contohnya. Coba ini garis bebannya tarik gini, tengah baru ke sini, ya. Ya. Terus yang sekarang yang di tengah sini, ini. Terus satunya di sini. Ini ada 3 garis beban. Ya. Kalau kita lihat persamaan ini, kalau ini kan Y sama dengan MX plus Y, ya. Kalau ini kan bedanya kan, ini kan jadi min itu aja kan ini, ya. Atau kalau ini kita geser ke sini kan, ini ada minnya kan di sini, kita geser di sini kan menjadi positif, ya. Kan itu hanya persamaan garis yang digeser-geser aja kan ya. Nah, tapi untuk untuk teriak, ini teriak. Berarti apa kalau dilihat sini? Ini loh memotong kurva di sini. Artinya apa? Oh, di sini ada arus kerja. Oh, di sini juga ada arus kerjanya. Kalau ini kan tidak ada nih. Ini SCR ini tidak ada. Di sini itu kosong sebetulnya ya. Tapi kalau teriak di kuadran 1 dan kuadran 3 itu ada semua. Sehingga apa? Teriak ini bisa diaktifkan pakai DC negatif, bisa diaktifkan pakai DC positif, bisa diaktifkan pakai positif negatif. Jadi 3 cara mendrive-nya teriak itu ya. Karena apa? Ketiga-tiganya ini bisa digunakan ini ya. Bisa positif, bisa negatif, bisa positif negatif. Gantian ya. Permisi, Pak. Bisa ya, saya lanjutkan ya. Permisi, Pak. Saya izin Ya. bertanya. Ya. Berarti untuk yang SCR ini cuman bisa diaktifkan dengan positif saja, Pak? Iya, dengan positif saja. Karena daerah aktifnya dari positif. Ini kan, di sini loh. Mulai dari 0 sampai di sini, sampai terus ke sini ya. Nah, di sini tidak ada nih, mati ini di sini. Karena di sini tidak ada semua, ya. Nah, tapi kalau teriak kan ada di sini, ada ini, ada di sini, ya. Pernah diajarin enggak? Ini apa maknanya ini kok ada gini, terus gini muter gini. Tapi kenyataannya dari sini itu langsung loncat sini. Tidak melewat sini dulu kenyataannya. Tapi ini iya, ini kalau pelan-pelan begini keluar gini, ya. Tapi kalau diukur secara ini dia langsung loncat ke gini. Realisasinya itu langsung loncat. Ya, jadi ini tapi kalau pelan-pelan sekali memang lewat sini, tapi akhirnya loncat ke sini langsung, ya. Ya. Jadi itu karakteristik teriak itu. Teriak sama SCR kalau di kuadran 1 sama, ya. Teriak dan SCR sama. Karena teriak dan SCR itu kan bedanya kalau SCR itu hanya seperti diode, kalau teriak kan diode yang dibalik-balik kan, ya. Itu aja. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, silakan. Iya, Pak. Baik, Pak. Silakan. Kita lanjutkan lagi. Nah. Oh, di sini ada juga tadi, ya. Ya. Nah, di sini ini tekanan 20 itu ya. Ini saya tulis itu di sini 0, tekanan di sini 0,05. Ini 0,01, ini 0,005 ya mestinya di sini. 0,01, 0,02 dan seterusnya. Pokoknya dia titik ini setiap 0,01 detik ya. Nah, di sini kalau menggunakan SCR ya, penyala SCR kan gelombangnya kan menjadi ke sini kan ya. Gelombangnya iya betul ya. Bisa dipahami ya. Dari sini kalau disarakkan kan ininya hilang kan, bawahnya hilang. Tinggal yang atas ini kan ya. Ya, betul ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Hanya saja kalau dilihat dari rumusnya, kenapa ada rumus VDC sama dengan 0,45 dikalikan VAC? Kenapa kok begitu? Nah, ini loh. Ini yang di ujung sini hilang ini hilang, ini juga hilang, ini hilang. Pokoknya di ujung hilang. Kenapa kok hilang? Karena sifatnya semikonduktor, mulai dari diode, transistor, MOSFET dan sebagainya, itu baru mulai aktif tegangannya 0,5 volt. Ya.
Artinya apa? Tidak mulai dari nol kan nol ini. Geser sedikit sini baru aktif. Ya. Sehingga ini apa? Ini hilang ini di sini. Ini hilang. Nanti ini pojok-pojok hilang. Sehingga apa? Dibuat rata-rata rumusnya itu keluar menjadi 0,45 dikalikan tegangan AC-nya. Ini kalau dari DC disarankan pakai SCR kan ini berarti DC-nya DC setengah gelombang ya. Kalau pakai SCR ya. Nah, kalau menggunakan rangkaian yang itu apa? Yang gelombang penuh, apa namanya itu kalau gelombang penuh? Full wave, Pak. Full wave ya. Kalau full wave itu adalah 0,9. Kenapa 0,9? Ya, karena ini begini, ya. Ini begini. Jadi ini begini. Ya, yang ini dinaikkan ke atas ya. Jadi begini kan. Ini begini. Nah, ini begini, ya. Nah, padahal kan yang namanya tegangan itu kan besarnya luasan, ya. Kalau yang di sini luasannya kan hilang yang ini. Satu periode ini hilang gelombang satu, berarti kan separuh hilang, ya. Masih kurang lagi ini hilang, berarti apa? Tinggal 0,45. Itulah kenapa kalau kita pakai half wave itu 0,45, kalau pakai full wave 0,9. Itu alasannya. Bisa dipahami ya? Oke sih, Pak. Ya, silakan. Apakah bekerja, Pak? Jika misalnya kan ini pakai SCR kan, Pak. Nah, kalau misalnya saya pakai double SCR, terus jadi kan yang di bawahnya itu bisa saya naikkan, Pak, jadi di atas juga. Apakah itu bisa, Pak? Bisa. Bisa aja. Oh, Kan SCR itu kan sama dengan diode kan? Hanya iya, bedanya kalau diode itu diberi tegangan 0,5 volt ke atas, dia aktif ya. Iya, Tapi kalau SCR ya, dia walaupun kalau SCR itu bisa dirubah-rubah triggernya itu. Kalau SCR kan selalu di sini langsung aktif ya, tegangannya sedikit ini langsung aktif terus ini terusnya ya. Tapi kalau diode, kalau setengah gelombang bentuknya seperti ini, hanya sekali saja pertama kali, terus aktif terus. Tapi kalau SCR bisa di sini ya, gini. Bisa terus itu bisa gini ya, dan seterusnya. Ya ininya gini. Jadi SCR itu kita bisa ngatur berapa tegangannya, bisa tergantung apa? Sudut fase. Ini kan kalau ini 0 derajat ya, ini 180 derajat, ini 360 derajat. Bagaimana kalau saya aktifkan di 90 derajat? Bisa SCR 90 derajat. Kalau digambar itu mungkin ada yang bisa bantu ini. Ini digambar jadi begini. Ini. Ya. Enggak bisa, Pak. Ya. Ya. Jadi SCR itu kalau di-trigger di mendekati 180, dia tegangannya mendekati 0. Kalau di-trigger di mendekati 0, tegangannya maksimal. Ya, gitu aja. Jadi kalau ingin tegangannya rendah, ya ditaruhlah mendekati 180. Kalau ingin tegangannya itu tinggi, ditaruhlah di mendekati 0 derajat. Ya. Nah, tapi tidak bisa persis 0, itu harus 0 derajat lebih. Kenapa? Harus mendapatkan tegangan minimal 0,5 volt atau 0,7 volt ya, itu kan prinsipnya diode kan itu ya. SCR juga gitu sama ya. Nah ini sekarang ini contoh ya, rangkaian aplikasi SCR. Ini ada beban ya, ini ada beban. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, ini kalau gelombang ini akan begini ya. Nah, ini mestinya gambarnya itu enggak begini. Gambarnya itu seperti ini ya, sebetulnya. Ya. Ya, seperti ini. Ini kalau full wave, ini kalau half wave ya. Saya ingin trigger di sini. Saya ingin trigger. Nah, ini berapa jarak ini begininya? Ini tergantung harga R di sini dan harga C di sini. Ya. Harga R dan C-nya di situ. Itu yang disebut T ya. Ini kan ada sumbu T di sini ya. Ini yang ke atas ini tegangan, yang di sini adalah T atau periode. T sama dengan R dikalikan C. Ya. R dikalikan C. Nah, di sini tuh misalkan 0 derajat. Ini 180 itu 0,01 detik ya.
Ini 0,02 detik, 0,03 detik, dan seterusnya. Ya. Nah, di 180 derajat itu 0,01 detik. Nah, berarti kalau 90 derajat berapa? 0,005 detik. Nah, kalau saya ingin supaya di-trigger di sini, ini contohnya ya, T adalah R kali C, frekuensinya 50 Hz, berarti T-nya adalah 0,0 detik. Ini satu periode. Satu periode dari sini sampai sini. Ini 0,0 detik. Berarti kalau spalnya dari sini. Ya. Nah, kemudian kalau T-nya 0,01 detik setengah periode, saya akan trigger di 90 derajat. 90 derajat misalkan di sini. Ya. Ini 180, ini 0 derajat. 90 di sini. 90 berarti 0,005 detik. Nah, R sama dengan C, ini adalah 0,005 detik. R-nya misalkan kita tentukan ya 1 mikro, misalkan C-nya, berarti R-nya kan bisa dicari. Ya, R sama dengan 0,005 dibagi dengan 1 mikro. Maka ketemunya R-nya adalah 5 kilo ohm. Artinya apa? Kalau di sini saya isi dengan 5 kilo ohm, di sini saya isi dengan kapasitor 1 mikrofarad, maka SCR ini akan di-trigger di sudut 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti tegangannya ya tinggal 1/4 ya. Kalau di 0 derajat aja karena ini half wave, tegangannya tinggal separuh kan. Kalau 220 berarti 110. Kalau misalkan di-trigger 90 derajat tinggal 1/4, berarti 1/4 dikalikan 220. Jadi tegangannya sekitar 55. Tapi kenyataan tidak 55. Karena apa? Karena di sudut di sini ini atau di sini ini itu tegangannya belum 0,7 volt, masih 0 volt. Berarti 0 sampai 0,7 hilang. Karena hilang, maka tegangannya mesti kurang dari 55 volt. Ya, itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, ini masih ingat ini UJT pernah diajarkan di Piranti LK UJT? Pernah dikenalkan Pak, itu ya. mereka sebenarnya. Tahu maksudnya UJT untuk apa? Ada yang tahu UJT untuk apa? Kalau kita tidak menggunakan UJT, ya, maka bentuk gelombangnya akan begini. Yang di titik ini mesti gigi gergaji begini, ya, gigi gergaji. Begitu saya menggunakan UJT seperti ini, ya, ini UJT ini, maka outputnya UJT membuat apa? Yang di sini ini menjadi impuls, ya. Artinya apa? Kalau di sudut 90, ya persis di 90 derajat. Tapi kalau yang tadi tidak bisa persis, bisa kurang, bisa lebih. Kenapa? Nah, makanya untuk yang presisi di 90 derajat, maka kita pasang UJT. UJT ini unit junction transistor. Maka ini sumbernya harus sumber DC ya. Ini yang lewat di R dan C ini harus sumber DC, masuk ke sini, outputnya begini. Nah, oleh karena itu SCR itu disulut dengan menggunakan sumber positif ya ini. Tapi kalau saya SCR teriak bisa ini ya bisa, ini juga bisa untuk teriak ya. Atau dua-duanya bisa, negatif dan positif bisa. Nah, nanti kita lihat mana yang positif negatif. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau yang ini contoh yang ini sumbernya adalah AC, masuk ke sini, ini DC, bentuknya gini. Nanti kita lihat yang sumber positif. Kalau yang ini pernah lihat ini ya, yang PUT ini ya? Pernah? Belum pernah dipelajari Pak. Jadi PUT itu lebih anu lagi kalau PUT. Kalau yang UJT tadi kan unit junction transistor. Kalau PUT ini programmable UJT. Jadi programmable unit junction transistor. Ya, ini programmable-nya. Ya, yang bisa diprogram lah ya seperti itu. Kita bisa menggunakan PUT, bisa menggunakan UJT. Nah, itu gambarannya ya. Gambarannya untuk UJT seperti itu. Ya. Ini yang gambarnya. Kalau yang positif negatif
Oh ini belum masuk teriak ya. Kalau teriak baru positif negatif ya. Kalau ini masih SCR ya. Ya. Kita teruskan. Nah, kalau teriak ya, teriak kan AC ya. Teriak itu bisa di trigger DC, bisa di trigger AC, bisa di trigger DC negatif, DC positif, dan AC. Kalau yang AC ini kita pasang diag, bentuknya seperti ini diag ini. Outputnya pada diag ini. Ini kan AC ini, tapi kecil ini. Ini untuk trigger aja ya. Nah, makanya kalau di trigger dengan AC DC, di trigger dengan positif negatif itu pakai diag. Kalau di trigger dengan negatif atau di trigger dengan positif itu pakai UJT atau PUT ya. Jadi ini tapi kalau SCR, kalau coba ini switchingnya SCR itu hanya bisa di-trigger pakai positif ya, sinyal positif ya. Ya. Ini teriak seperti itu. Jadi teriak dan SCR sama. Hanya kalau teriak itu untuk arus AC, kalau SCR itu untuk arus DC. Ya. Nah, ini outputnya di sini. Ya, kalau ini guys, ini persis di tengah-tengah jadi begini. Tegangan pada bebannya begini. Tegangan inputnya seperti ini. Karena disulut di 90 derajat, maka bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini berarti apa? Ini bisa tegangannya lebih kecil. Semakin digeser ke sini, tegangannya makin kecil. Ya, semakin geser ke kanan, semakin kecil. Ya. Ini contohnya kalau kita menggunakan lampu yang dimer itu ya, dimer untuk lampu dimer ya, ini rangkaiannya ya. Ini ada teriak, ini diag, tinggal ini digerak-gerakkan ya. Kalau diag itu AC ya bisa, karena AC berarti ini langsung tanpa didesikan dulu. Tapi kalau yang ini didesikan, kalau yang SCR tadi, ini contohnya SCR tadi ya, bedanya tadi. Coba kita lihat bedanya yang SCR. Nah, kalau pakai UJT, saya benar ini, kalau pakai UJT itu harus DC di sini, tidak bisa AC. Tapi kalau pakai diag itu bisa langsung AC. Contohnya begini, kalau pakai diag ya. Nah, ini diag, ini langsung AC ini. Tidak perlu didesikan dulu. Contoh lagi begini, ini juga AC langsung, tidak perlu didesikan. Ya, itu kalau pakai diag. Ya, contoh ini juga sama ini, ya. Ini dan ini kan sama ini. Ya. Apakah teriak itu harus gandengan sama diag, Pak? Jadi kalau ingin sederhana rangkaiannya, ya pakai diag. Tapi kalau ingin saya trigger dengan DC negatif, ya pakai UJT yang sinyal yang atas ya. Kalau saya trigger dengan DC positif, ya pakai yang UJT yang outputnya yang bawah ya. Kalau ingin saya sederhana ya udah pasang diag aja di sini. Ya, tinggal ngatur sini. Di sini biasanya maksimum 50 volt yang di sini. Untuk triggernya, tegangan triggernya diag itu biasanya sekitar 50 volt ya. Maka pakai diag ini. Ya. Nah, ini jadi sederhana. Kalau pakai diag hanya ini aja rangkaiannya. Tidak perlu UJT, ada perlu didesikan dan sebagainya, tidak perlu ya. Nah, kalau ini contohnya, ini menggunakan IC ini ya, IC TGA ya. Ini contoh. Ya, kira-kira itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Itu Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya. Saya kan tadi mencari yang GTO itu Pak. Nah, saya lihat juga dari elektronik simbol ini kok mirip Pak ya, mirip SCR. Kira-kira nanti membedakannya gimana Pak ya? Yang bukan mirip SCR, yang dia gitu ta? Ini ya. GTO Pak. Gimana? Kurang jelas. Yang GTO Pak. Oh, GTO ya. Ya. GTO itu mirip dengan SCR ya. Tapi nanti ada anunya sendiri, ada kodenya di GTO itu. Mana yang SCR, mana yang GTO ya. Ada kodenya. Jadi kalau GTO itu tinggal kasih
Makanya di GTO itu ada simbolnya, itu ada di gate-nya itu ada keluar, ada masuk. Artinya apa? GTO itu kalau disuplai dengan tegangan positif dia on, kalau disuplai dengan tegangan negatif dia akan off. Itu GTO. Tapi kalau SCR tidak. Kalau SCR itu sumbernya DC harus cara yang tadi itu dibalik polaritasnya untuk meng-off-kan. Kalau meng-on-kan ya sekali tombol on 10 mA sampai 20 mA sudah bisa on ya kalau SCR. Ya. Kemudian kalau IC55 pernah sering pakai ya, IC55 timer ya? Jadi IC55 itu bisa digunakan sebagai ini sequential atau bisa juga digunakan sebagai repeater. Nah, kalau repeater ini selalu periodik ini ya. Bisa ini. Rangkaiannya seperti ini, repeater. Bagaimana menentukan T1, lebar T1 dan T2. Ini T1 T on, T2-nya adalah T off ya. Bagaimana untuk menghitung T on dan T off-nya? Dari sini. Ini adalah T on yang di sini atas ini, yang ini adalah T off ya, T2-nya T off. Jadi T1-nya T off-nya, T on-nya sama dengan 0,693 dikalikan RT1 plus RT2 dikalikan CT. Kalau T off-nya 0,693 dikalikan RT2 dikalikan CT ya. Itu ininya. Masukkan ke sini ketemu T1, yang diinginkan T1-nya lebarnya berapa, TO-nya berapa, T off-nya berapa, rangkanya seperti ini ya. Kalau yang sekuensial tinggal ini. T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa dilihat dari sini ya. T1 1,1 RT1 kali CT1, T2 1,1 R2 kali CT2. CT1 CT2-nya ini CT2, yang ini adalah CT1. RT1 yang ini, RT2 yang ini. Sehingga semuanya bisa dihitung ya. Mungkin sementara itu barangkali bisa ini nanti tinggal dilihat ini ya rangkaiannya ya. Kalau ini hanya contoh soal ya. Ini contohnya begini, rancang sebuah timer dengan pengulangan siklus, berarti kan repeater menggunakan IC55. Timer ini untuk menjalankan beban dengan periode waktu 40 detik, berarti T on-nya 40 detik dan 20 detik, T off-nya 20 detik. Besarnya CT yang dipakai 10 mikrofarad. Rancang dan gambar pula jika menggunakan relay sebagai bebannya. Bebannya menggunakan relay, berarti relaynya itu akan on 40 detik, akan off 20 detik secara periodik. Maka kita cari T2-nya 20 detik, ini diketahui T2-nya 20 detik, T2 adalah 0,9 kali RT2 CT2, kalau CT2-nya itu menggunakan 10 mikrofarad, ini 10 mikrofarad, maka RT2 ketemu sekian. Ya, jadi CT-nya adalah 10 mikrofarad, maka ketemu sekian. Nah, sekarang cari yang T2-nya, ya. T1-nya. RT1-nya berapa untuk dapat T1 40 detik? T1 0,693 dikali RT1 plus RT2 kalikan CT. T1-nya 40 detik, RT1-nya dicari, RT2-nya sudah ketemu di atas, CT-nya ada 10 mikrofarad. Maka RT1 bisa dicari. Sehingga apa? Dengan RT1 dipasang 2,9 mega, RT2 dipasang 2,93, maka di sini akan bebannya akan 40 detik on dan 20 detik off ya. Jadi nanti rangkaiannya adalah seperti ini rangkaiannya. Ya. Rangkaiannya adalah seperti ini. Ini. Dan nanti outputnya akan seperti ini, 40 detik T1, 20 detik T2. Rangkaiannya persis seperti ini, hanya RT1 ditentukan, RT2 ditentukan dari hasil perhitungan tadi. CT-nya 10 mikrofarad ya. Terus di sini titik 5, pin nomor 5 ini kalau tidak digunakan langsung digroundkan, tapi menggunakan kapasitor 0,1 mikrofarad. Ya, hanya di sini ada persyaratan RT1 ditambah RT2 itu tidak boleh melebihi dari 10 mega. Itu aja. Harus lebih kecil dari 10 mega karena ada noise dan sebagainya. Ya. Sementara dari saya cukup. Apa nih sih Pak? Ya.
Saya ingin bertanya Pak mengenai SCR tadi Pak, kan umpamakan saya punya SCR gitu Pak, terus saya mau potong di 90 derajat lah Pak kira-kira. Iya, iya. Apakah ketika saya menggunakan trigger eksternal seperti IC55 itu, apakah saya harus menyesuaikan periodenya Pak atau enggak Pak? Ya, kalau saya pakai S55 ini tidak bisa. Karena apa? Karena bentuknya kotak begini. Kan harusnya di triggernya kotaknya harus sempit sekali kan? Ya. Iya Pak. Ya, kotak yang sempit itu tadi kan dihasilkan dari mana? Dari UJT kan tadi? Ya. Nah, harus pakai UJT. Maka rangkaiannya tadi kalau di 90 derajat itu harus begini, ya. Nah, tadi ada UJT, ya. Ya, ini sesuai persis begini. Ini kalau 90 ini, ya. Tinggal ngisi ininya berapa? Ya. Kalau 90 derajat itu berarti T-nya kan T sama R kali C. T-nya adalah 90 derajat karena 0,05 ya. 0,05 sama dengan R ini dikalikan C ini. Ya, kalau C-nya 10 kita ambil C-nya misalnya 1 mikrofarad, maka R-nya kan bisa dicari kan? Ya. Nah, sehingga R-nya ditaruh di sini, C-nya taruh di sini, maka keluar bentuk yang seperti ini. Ya, supaya presisi. Pakai UJT. Kalau enggak UJT ini tidak pakai UJT ya pakai IC TGA, ya. Cari di internet banyak IC trigger untuk SCR atau untuk triad ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sementara saya cukup sekian ya. Kalau ada apa-apa silakan nanti minggu depan masih bisa ditanyakan ya. Sementara dari saya cukupi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa absen ya. Ini kok cuma 17 yang absen ya. Memang ada yang ikut lomba ya? Ada Pak, ada juga yang Ada Pak. absennya. Iya. Oke. Yang belum absen silakan segera absen ya.